Selamat pagi anak-anak. Oke, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin doa dulu. Siapa yang nggak masuk hari ini? Oke, itu aja yang nggak masuk pada hari ini. Sekarang apa materinya? Sampai mana? Sampai kalimat thayyibah istighfar. Silakan dibuka halaman 43. Nah, di sini kan ada tujuan pembelajarannya itu memahami makna dan ketentuan istighfar. Nah, di dalam tujuan pembelajaran ini berarti kalian harus memahami apa itu makna istighfar, terus gimana bunyinya, terus apa artinya, dan ketentuan-ketentuan jika kalian membaca kalimat istighfar itu kenapa dan pada saat apa. Begitu. Dan silakan dibuka halaman 43 dulu. Siapa di sini yang udah tahu apa itu artinya kalimat thayyibah astaghfirullahaladzim? Udah tahu apa itu artinya kalimat astaghfirullahaladzim atau kalimat istighfar? Nah, jadi itu pertama pengertian kalimat thayyibah astaghfirullahaladzim. Kalimat ini disebut juga dengan kalimat istighfar yang artinya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Tata cara untuk minta maaf ketika bersalah atau berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca istighfar dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sedangkan jika salah kepada manusia, di samping membaca istighfar juga meminta maaf secara langsung kepada orang yang bersangkutan. Jadi jika kalian ada salah satu yang berbuat salah kepada manusia atau apa, itu langsung meminta maaf kepada orangnya dan langsung berkata di dalam hati astagfirullahaladzim gitu. Tapi ya kalau minta maaf beneran serius, maksudnya nggak cuma aku udah minta maaf udah berarti aku udah dimaafin. Itu benar-benar harus sampai dimaafin baru kalian merasa tidak bersalah lagi. Nah, terus membaca istighfar juga dapat dilakukan di mana saja. Dengan kata lain, ucapan kalimat thayyibah astaghfirullahaladzim merupakan bentuk taubat seseorang. Sebagai tauladan umat Islam, Nabi Muhammad SAW setiap bangun tidur membaca istighfar sebanyak 70 kali. Ayo di sini siapa yang bangun tidur langsung membaca kalimat thayyibah istighfar? Pasti kalau bangun tidur langsung megang HP aja. Nah, lanjut yang kedua, yang B, keutamaan istighfar. Di antaranya keutamaan istighfar yang pertama, ayo Nindi, apa? Akan dihapus kejelekannya dan diangkat derajatnya. Yang kedua, akan dilambangkan rezekinya, mendapatkan ketenangan batin, harta yang halal. Yang ketiga, dihapuskan dosa dan kesalahannya. Nah, ini bersangkutan dengan tadi. Semisal kalian ada salah sama seseorang, kalian minta maaf. Nah, ini akan dihapuskan dosa dan kesalahannya. Terus yang keempat, dimudahkan segala urusan. Nanti jika semisal kalian hatinya kurang tenang, terus hatinya itu gelisah, kalian itu bisa mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim untuk dimudahkan segala urusan. Jadi, semisal saya udah membaca kalimat astagfirullahaladzim tapi hati saya kok nggak tenang, ya berarti itu kamu memang sungguh-sungguh membacanya. Nah, terus kan ini ada pada dasarnya kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah ini kesalahan yang terkait langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kesalahan yang terkait langsung dengan Allah itu seperti menyebutkan Allah. Nah, kalian misal kalian baca kalimat astagfirullahaladzim itu ya, tapi ketika kalian masih berbicara, ini bisa jadi yang pertama ini. Terus tidak mendirikan sholat, mungkin itu alasannya. Terus malas mengaji, siapa yang di sini malas mengaji?
sibuk aja main HP, orang sibuk TikTok aja deh, kayaknya lebih asik kan gitu biasanya. Terus yang B itu adalah hak adanya. Jadi kesalahan manusia yang terkait dengan sesama manusia. Tadi kan udah Ibu jelaskan. Yang contoh kesalahan yang terkait dengan manusia itu seperti berbohong, kalian membenci orang tersebut, terus kalian membuli orang tersebut, terus membentak dan lain-lain. Kalian nggak mau, terus kalian ejek gitu. Terus yang C itu waktu mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim. Kapan sih waktu yang tepat? Waktu yang paling tepat untuk kalian mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim. Ya, yang pertama pada saat berdoa dan berzikir itu pasti ya. Setelah kita sholat itu pasti mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim. Terus yang kedua, ketika melakukan kesalahan dan kekeliruan. Contohnya kesalahan apa nih? Iya betul. Kesalahan jika kita tidak mengerjakan sholat, terus kita membunuh sama teman, terus melupakan kewajibannya kepada Allah. Nah, di sini itu ada speaking untuk materi kita pada hari ini. Sebenarnya ada speaking sih, apa ya? Kayak lagu, tapi itu lagunya bikin kalian itu biar lebih ingat gitu loh. Kalau misal hati kalian sedang sedih, terus hati kalian itu sedang gelisah, kalian itu mengucapkan kalimat astagfirullah. Jadi itu ini lagunya. Kalau kau buat salah ucap istighfar, kalau kau buat salah baca istighfar, kalau kau buat salah mari kita lakukan, kalau kau buat salah ucap istighfar. Gak bisa ya? Mungkin ibu ada di rumah. Nah, jadi ini lakukan. Kalau kau buat salah baca istighfar, kalau kau buat salah baca istighfar, kalau kau buat salah mari kita lakukan, kalau kau buat salah baca istighfar. Itu ya, ayo lagi. 1, 2, 3. Kalau kau buat salah baca istighfar, kalau kau buat salah baca istighfar, kalau kau buat salah mari kita lakukan, kalau kau buat salah baca istighfar. Nah, ibu mau kalian menunjukkan hafal ya lagu ini per anak. Maksudnya itu nanti ibu akan tes. Maksudnya pas saya ibu masuk itu akan tes siapa yang sudah hafal lagu ini dari semua. Nah, mungkin dari materi kalimat thayyibah istighfar ini ada yang mau ditanyakan. Apa Mbak Nada? Oh, misal kamu punya salah sama Nanda, terus kamu minta maaf kan kepada Nanda, terus Nanda nggak maafin gitu. Berarti kamu yang pertama kamu kurang sungguh-sungguh minta maafnya. Terus yang kedua mungkin kesalahan kamu itu terlalu membekas gitu di hati Nanda. Mungkin dia sakit hati gitu sama kamu atau dia gimana gitu. Kamu baik aja sama dia, kan kamu udah minta maaf. Nah kan maafin atau enggak itu terserah Anda kan, berarti ya kamu baik aja sama dia ya. Buka halaman selanjutnya, halaman 40. Nah disitu ada ayo berlatih. Silahkan kalian kerjakan soalnya 1 sampai 10 dan yang berdua yang dua itu mulai 1 sampai 10. Jadi soalnya yang bilang ganda 1 sampai 10, terus yang berdua 1 sampai 10. Ayo. Nah, kalau udah dikerjakan, kan waktunya mungkin nggak cukup kali ya. Dan ini ibu buat tugas aja di rumah, sama ibu mau tambahin. Di kelas ini kan ada 20 anak. 20 anak itu dibagi menjadi 4, jadi per anak ya. Jadi setiap anak itu memilih, kan dibagi menjadi 4. Anggota dari satu kelompok berarti 5 anak. Kalian memilih sendiri kelompoknya siapa-siapa aja. Terus kalian tulis ya. Kalian itu harus menentukan arti astagfirullahaladzim. Maksudnya artinya itu ditulis penjelasannya. Terus yang kedua, ini bukan keutamaan membaca istighfar itu kenapa?
Terus yang ketiga, menentukan kapan saja kita mengucapkan kalimat astagfirullah. Terus yang keempat itu, kan ini ibadah lagu. Nah, ini dinyanyikan bersama-sama, nggak usah individu, nggak usah, ini dinyanyikan bersama-sama aja. Terus kalian kan udah menemukan artinya, terus keutamaan apa, terus menyebutkan. Nah, mungkin itu dia Ibu ulas lagi. Apa sih artinya kalimat astagfirullahaladzim, Mbak Nanda? Ya, betul. Terus apa ya? Kapan kita mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim itu? Pada waktu apa maksudnya? Mbak Nada? Ya, oke. Kalian sudah mengerti ya? Kalau kalian sudah tahu kan tugas kelompoknya apa, ini dikerjakan di rumah. Terus setelah itu kalian tuh berdiskusi apa sih artinya, terus apa keutamaan baca kalimat istighfar itu, kan udah ada semua tadi buku. Nah, nanti kalian buat penjelasan dengan bahasa kalian sendiri. Terus minggu depan ibu akan suruh nanti satu kelompok di depan untuk mempresentasikan atau untuk menjelaskan dari gagasan-gagasan yang kalian dapat itu ya, nggak kelihatan ya, berarti kan udah dari sini, tinggal kalau itu mengartikan dengan bahasa kalian sendiri gitu. Nah, oke, kan di sini udah edukasi tugas, terus ibu udah memberi kalian tugas kelompok, nanti dikerjakan bersama-sama di rumah, dan tugasnya silakan diselesaikan. Minggu depan ibu tanyakan tugasnya dan kalian presentasikan. Nah, jadi itu anak-anak ya, kalimat astagfirullah itu diucapkan saat kita itu sedang gelisah, terus sedang kita ada masalah, atau kita sedang sedih, itu bisa diucapkan. Kalau kalimat astagfirullah itu nggak susah kan? Kalian juga pasti setelah sholat mengucapkan kalimat astagfirullah itu waktu mikir, terus jika kalian ada masalah, itu kan bisa kalian mengucapkan kalimat itu. Nah, jadi itu ketika kalian juga punya masalah sama seseorang, itu kalian bisa mengucapkan astagfirullahaladzim dulu di dalam hati. Terus dari situ kalian meminta maaf kepada orang tersebut. Jika orang tersebut kayak ya tadi ya masalahnya nggak nanti sama mas Nanda. Kalian kalau misal kalian minta maaf sama orang tersebut, tapi kalian tidak dimaafin, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kan kalian udah minta maaf dari hati kalian. Urusan yang kalian dimaafin atau enggak itu urusan yang kalian minta maaf itu tadi. Oke, di sini kan udah ya tadi, berarti minggu depan kita lanjut ke materi kalimat terduga subhanallah, dan ibu akan menagih tugas yang ibu kasihkan tadi. Nah, di sini ibu ada satu lagu, tapi ini nggak usah dihafalin sih, cuma kalian ingat-ingat aja. Lagunya ini. Astagfirullah, aku mohon ampun atas dosa-dosaku ya Allah. Astagfirullah, aku bertaubat jadi hamba-hambamu yang taat. Oke, ibu dulu pembelajaran pada kali ini tentang kalimat thayyibat astagfirullahaladzim. Nah, oke, mungkin cukup itu yang dapat Ibu sampaikan pada materi kali ini. Ibu mohon maaf apabila penjelasan Ibu kurang jelas atau kalian kurang paham terkait itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.